Hai guys, ini ada chart menarik Pi Cycle Bottom Indicator yang bisa menjelaskan kapan terjadinya bottom Bitcoin dan ada juga kira-kira bentuk bottomnya itu bagaimana. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Kita lihat dulu untuk harga Bitcoin di mana ini sedang membentuk pola inverted head and shoulders tetapi yang miring, jadi ini semacam ininya garis resistance yang harus dilalui oleh Bitcoin agar bisa naik ke atas. Dan kita melihat di sini ada beberapa daerah penting, yaitu di daerah sini itu ada garis resistance, dan juga di daerah ini yang merupakan target selanjutnya. Dan target selanjutnya adalah dia bisa ke daerah 28.800 atau 28.600. Daerah situ itu adalah target untuk terjauhnya. Kalau misalnya dia bisa breakout dari sini. Oke, kalau misalnya kita ukur dari sini saja, berarti dia sekitar, kalau misalnya breakout di jam ini, maka dia bisa ke daerah 25.000 ya teman-teman. Jadi ini merupakan targetnya kalau dilihat dari polanya. Kalau misalnya dia tidak bisa tembus ke atas, malah fake out, maka dia akan melanjutkan ke pergerakan ke bawahnya. Dan ini bisa ke daerah yang lebih bawah lagi karena dia gagal untuk naik ke atas. Jadi dia akan berbalik arah dengan cepat dan bisa lebih rendah lagi daripada 17.500. Untuk indikatornya ini sebenarnya sudah mulai agak bullish tapi belum terkonfirmasi ya. Money flow itu akan berangsur-angsur menjadi hijau. Di sini juga RSI-nya di atas 50. Kalau kita lihat untuk EMA ribbon-nya, ini sedang berusaha untuk menembus batas atas daripada EMA ribbon-nya. Jadi setiap kali ini terjadi, dia bisa naik ke atas dulu ya teman-teman. Dan dari situ baru kita lihat apakah dia bisa lanjut atau dia malah balik ke bawah. Oke, kalau untuk time frame yang lebih kecil, 1 jam, bagaimana? Di jam ini dia sudah mulai breakout, tapi mungkin belum terlalu kuat. Kalau dari ininya, EMA ribbon-nya dia masih berada di atas. Kalau kita ubah lagi ke time frame yang lebih kecil, 5 menit, dia harus semacam retest dulu daerah ini ya teman-teman. Jadi tidak bisa langsung naik aja, tapi dia harus retest garis yang tadinya merupakan garis resistance, itu kemudian dia tes sebagai garis support. Oke, jadi itu kira-kira kalau misalnya dia berhasil breakout ke atas, maka beberapa targetnya adalah ini di 23 ribuan, di 25 ribu, dan paling optimis ada di 28.800-an. Itu untuk Bitcoin. Sekarang kita lihat untuk Bitcoin dominance yang biasa, ini dia semakin menurun ya teman-teman. Setelah dia bounce dari sini, kemungkinan dia akan retest lagi daerah sini untuk kita lihat apakah bisa ke bawah atau dia malah bounce naik ke atas ya. Oke, sekarang kita lihat untuk indeks mata uang dolar, di mana indeks mata uang dolar sekarang itu dia membentuk pola triangle ini. Jadi ini sifatnya netral, bisa ke atas, ke bawah, 50-50. Dan kalau misalnya mengikuti tren yang sebelumnya, dia lagi naik ya teman-teman, dan bisa aja dia naik lagi. Jadi biasanya ada 3 puncak ya teman-teman. Jadi puncak yang di sini pertama, puncak kedua di sini, kemudian naik lagi, puncak yang ketiga di situ. Atau dia harus turun dulu baru membuat puncak yang ketiga, itu juga bisa. Dan akan ada bearish divergence di sini. Di sini sekarang juga sudah ada bearish divergence. Jadi untuk indeks mata uang dolar, dia akan segera, dia lagi proses untuk puncaknya. Jadi sebentar lagi, mungkin beberapa bulan dia akan mulai bearish ya teman-teman. Dan itu bagus untuk Bitcoin dan saham. Dari Nasdaq, ini kita lihat yang berkorelasi positif dengan Bitcoin, dia sudah breakout dari garis trendline ini. Ya di sini atau di sini juga, tapi kita buat yang ini misalnya. Dia sudah breakout ke atas, dan ini kemungkinan Bitcoin bisa mengikutinya kalau misalnya memang Nasdaq-nya itu dia rally ke atas ya teman-teman, dan Bitcoin harganya juga bisa naik ke atas ke daerah, menurut saya ke daerah 50. Oke.
Dan ini kita lihat ke chart menarik untuk hari ini, di mana ini merupakan Pi Cycle Bottom Indicator. Biasanya kita mendengar Pi Cycle Top Indicator untuk mengetahui kapan terjadinya top tersebut, dan di situ adalah waktu yang tepat untuk menjual Bitcoin. Tetapi ada versi untuk memprediksi bottomnya, dan kita lihat di sini. Ketika terjadi cross antara merah dan yang biru, maka disitulah terjadi bottomnya. Di sini juga sama, di tahun 2015 terjadi cross di sini dengan yang biru, maka dia akan terjadi bottomnya. Dan di sini juga sebentar lagi akan cross, jadi ini sebenarnya belum kita lihat, belum bottomnya teman-teman. Kalau kita lihat menurut Plancy sendiri, diprediksi dia adalah tanggal 9 Juli itu bisa terjadi bottomnya. Dan ini berarti semacam sekitar 2-3 minggu lagi dari sekarang. Jadi kemungkinan Bitcoin bisa naik dulu dari sini, naik dulu, kemudian habis itu dia bisa turun dan membentuk bottom yang sebenarnya, kemudian baru dia akan mulai naik dari situ ya teman-teman. Ya, ini menurut indikator Pi Cycle Bottom. Kalau di backtest dengan yang di 2 kali bottom yang sebelumnya itu berhasil. Ya. Oke. Dan kira-kira bentuk bottomnya bagaimana? Menurut daripada Il Capo of Crypto ini, menurut dia sekarang itu support 30.000 itu sama seperti support 6.000 di tahun 2018 ya. Jadi tahun 2018 30.000 itu mirip seperti sekarang, seperti daerah 6.000 ini di tahun 2018, mana habis dari situ kemudian terjun bebas ke bawah, dan ini adalah proses bottoming-nya, dimana kalau menurut ini dia mengikuti fraktal daripada tahun 2018. Bitcoin kalau dilihat dari sini tidak ke 25 ribuan, tidak ke 23 ribuan, tetapi dia ada penurunan dari situ, dia gagal untuk naik ke atas, gagal breakout ke atas dari sini, habis itu dia melanjutkan ke bawahnya, dan menuju ke daerah yang lebih bawah lagi, kemungkinan bisa di daerah 17.000, 16.000, 15.000. Jadi menurut saya untuk bisa dapat exposure di sini teman-teman tidak perlu timing kapan akan terjadinya bottom Bitcoin, tetapi teman-teman pasang buy order di beberapa level seperti 17.000, 16.000, 15.000, 14.000, 13 sampai 12.000, bisa juga sampai 10.000, tidak kena juga tidak apa-apa. Yang penting bisa beli Bitcoin dengan harga yang sangat murah sekali dan bisa lebih rendah dibandingkan dengan all time high tahun 2017. Jadi menurut saya ini karena ini merupakan semacam ada manipulasi dari pasar yang ingin menurunkan harga Bitcoin serendah mungkin, kemudian mereka akan membelinya sebanyak mungkin, dan dari situ mereka bisa cuan semaksimal mungkin ya. Dan menurut saya setelah dari proses bottoming ini sudah selesai, itu Bitcoin akan siap-siap untuk naik lagi ke atas dan bisa lagi ke daerah 40 ribuan, 50 ribuan. Dari situ kalau misalnya dia membentuk higher low, dari situ dia bisa untuk berusaha untuk meretest lagi daerah all time high-nya di 69.000. Dan menurut saya di daerah sini itu kita DCA Bitcoin, kita beli Bitcoin secara bertahap, itu reward-nya lebih banyak daripada risk-nya ya. Paling teman-teman harus bersabar saja, mungkin proses akumulasi ini tidak terlalu cepat terjadinya, jadi harus menunggu beberapa lama. Jadi ini menurut saya merupakan saat yang tepat bagi kita untuk mengakumulasi Bitcoin, dan semoga teman-teman bisa mengakumulasi Bitcoin. Untuk altcoin bagaimana? Untuk altcoin sebenarnya kita harus tunggu dulu. Kalau menurut saya kita harus belinya ketika bottom Bitcoin itu benar-benar terjadi, memang jatuhnya jadi timing Bitcoin, tetapi timing bottomnya. Tetapi kalau misalnya teman-teman rasa ini Bitcoinnya sudah sangat berada di bawah sekali, maka teman-teman juga bisa pasang bertahap, tentu saja dengan manajemen resiko yang baik, atau teman-teman bisa menunggu nanti ketika Bitcoin dominance sudah agak tinggi, sekitar 50, 60, 70%, itu disitulah boleh waktu yang tepat untuk membeli altcoin, karena di situ
rata-rata altcoin akan oversold terhadap Bitcoin, dan ketika alt season terjadi mereka akan outperform Bitcoin dan lebih cepat profitnya dibandingkan dengan Bitcoin ya teman-teman. Nah itu saja untuk saran saya buat teman-teman, semoga bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.